Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nurud Dalam, Syarah Aqidatul Awam, bait ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Bermula yang jaiz pada hak mereka para rasul itu sebahagian dari sifat. Min aradin itu sebahagian dari sifat-sifat manusia biasa. Bighairi naqsin, yang ada ianya sifat dengan tanpa kurang. Contohnya ka khafifil maradi, seperti sakit ringan, seperti ringan sakit. Artinya, yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida. Artinya wajib kepada setiap mukallaf oleh bahwa beriktikad ya, annal jaiza fi haqqir rusul, bahwa sungguh yang boleh pada hak, pada zat segala rasul dan nabi alaihi wassalatu wassalam itu wuqu'ul a'radil basyariyati, itu terjadi sifat-sifat kemanusiaan, sifat yang la tuaddi, yang tidak menyebabkan, yang tidak membawa ianya sifat ila naqsin, kepada kekurangan, fi maratibihimil aliyah, pada derajat-derajat mereka yang tinggi. Nah itu, kita mukallaf wajib punya keyakinan Nabi juga memiliki sifat-sifat manusia, karena Nabi manusia, tapi sifat-sifat yang tidak menunjukkan kepada kekurangan derajat mereka. Nabi diutus oleh Allah untuk berdakwah, jangan sampai mereka ada penyakit-penyakit yang umatnya lari karena penyakitnya, itu nggak boleh. Tapi kalau umatnya lari karena dakwahnya, itu biasa. Makanya para ulama menolak kisah-kisah kayak Nabi Ayub kan, sampai sakit tinggal jantung doang. Bahkan lebih ekstrim ceritanya, sampai ulat jatuh juga ditaruh kembali kan. Yang penting beliau masih mengingat Allah, sehingga semua orang meninggalkan beliau, termasuk kerabat-kerabatnya. Nah ini para ulama menolak, karena di situ dalam kisah itu seolah-olah masyarakat meninggalkan Nabi Ayub karena penyakitnya, bukan karena dakwahnya. Ya, nggak boleh. Jadi Nabi Rasul boleh mengalami sifat-sifat kemanusiaan, tapi yang tidak menyebabkan jadi rendah derajat mereka. Sama juga seperti cerita tentang Nabi Daud mengirim panglimanya ke medan perang agar meninggal, agar bisa menikahi istrinya kan. Itu kan semacam kita mengisbatkan hasad, iri kepada para nabi, nggak boleh. Itu. Annal jaiza, bahwa sungguh yang boleh pada hak para rasul dan nabi alaihi wasallam itu wuqu'ul a'radil basyariyah, terjadi sifat-sifat kemanusiaan, sifat allati la tuaddi, yang tidak menyebabkan ia, membawa ia ila naqsin, kepada kurang, fi maratibihimil aliyah, pada derajat mereka yang tinggi. Kal maradil khafifi, seperti sakit yang ringan, wa nahwihi, dan seumpamanya sakit yang ringan. Kal akli wa syurbi, seperti makan minum, itu wajar kan, karena nabi manusia. Wal bai'i wasyira'i, menjual membeli. Wasafari, musafir. Wal qatli, wal qatli, dibunuh maksudnya di sini. Wal juruhi, luka. Wat tazawuji, menikah. Wa dukhulil aswaki, masuk pasar. Wan naumi, tidur. Lakin bi'ayunihim faqat, tetapi tidur dengan mata mereka saja. Duna qulubihim, bukan dengan hati mereka. Nah ini kita nggak paham kan? Ya begitulah kata para ulama. Artinya hati Nabi selalu mengingat Allah sampai dalam tidur. Ya, ini memang ada nadham ya, ada nadham di awal kitab Marakil Ubudiyah. Lam yahtalim katutah mutlaqan abada, dan seterusnya. Artinya Nabi kalau tidur itu cuma terpejam kulit mata saja, hati Nabi nggak pernah tidur. Wa khurujil maniyi, dan seperti keluar mani. Lakin bimtila'il aw'iyati faqat, tetapi dengan penuh kantong, karena mani kepenuhan keluar. Lakin bimtila'il aw'iyati faqat, tetapi dengan sebab penuh kantong saja. Dunal ihtilam, bukan ihtilam. Ihtilam itu kata para ulama minasyaitan, makanya Nabi nggak mimpi, karena Nabi itu nggak dipengaruhi setan. Lam yahtalim kattutta, Nabi itu nggak pernah mimpi basah sama sekali. Mutlaqan abada, itu yang saya bilang tadi. Boleh dilihat di awal Marakil Ubudiyah, ada tentang nadham itu. Ya mudah-mudahan di Marakil Ubudiyah kalau nggak salah ya. Apa di Risalatul Mu'awanah, lupa saya.
Nah, kenapa Nabi nggak pernah ihtilam? Li'annahu min tala'ubi syaitan. Karena ihtilam itu dari permainan setan. Fala yajudu li syaitani ayyatasallatu alaihim. Maka tidak boleh bagi syaitan oleh bahwa menguasai ya kepada mereka para nabi. Nah ini kan, nggak mungkin syaitan menguasai para nabi. Sehingga masalah nabi disihir atau tidak, khilaf juga. Walaupun kebanyakan orang meyakini nabi disihir. Karena sihir itu kan harus ada pengaruh setan. Nah, sedangkan Nabi kan tidak bisa dipengaruhi oleh setan. Bagaimana caranya Nabi bisa kena sihir? Tapi yang sering kita dengar Nabi kena sihir. Bahkan termasuk sebab turun Muawwizatain, Al-Falaq dan An-Nas untuk obat untuk melepaskan Nabi dari sihir tadi kan. Nah, ini saya belum paham itu. Nanti kita kaji lagi ya. Ya. Tapi banyak juga yang mengingkari kalau Nabi disihir, banyak kalau kita baca-baca kajian-kajian para ulama. Tapi menurut di sini secara zahir sini Nabi nggak pernah ihtilam karena ihtilam itu dari setan. Nabi nggak mungkin dikuasai oleh setan. Bagaimana dengan sihir? Bukankah sihir melalui perantara setan juga, pengaruh setan? Nah, nanti kalau ketemu bab tentang itu. Wad dalilu ala jawazi dzalik. Tapi terserah ya, menurut teman-teman mungkin teman-teman boleh kasih komentar ya. Ada artikel-artikel yang bagus atau kitab apa yang membahas tuntas tentang apakah Nabi disihir atau tidak. Nah, bisa nanti kita coba baca. Wad dalilu ala jawazi dzalik al musyahadatu, dan bermula dalil atas boleh demikian. Demikian Nabi memiliki sifat-sifat manusia. Itu al musyahadah, disaksikan. Disaksikan oleh orang pada masa Nabi. Lianna man hadarahum syahadal a'radal basyariyyata allati waqa'at bihim. Lianna man hadarahum, karena orang-orang yang hadir ia akan mereka rasul. Hadir ia akan mereka nabi dan rasul, maksudnya orang-orang yang semasa mereka. Syahadal a'rada, melihat ia nyaman akan sifat-sifat manusia, sifat allati waqa'at yang terjadi ia dengan mereka para nabi dan rasul. Wa man lam yahdurhum balaghahul khabarul mutawatiru ala dzalik. Dan orang-orang yang tidak sampai akan mereka, orang-orang yang tidak sampai akan mereka, wa man lam yahdurhu, orang-orang yang tidak sampai ianya berita tentang Nabi memiliki sifat basyariah, wa man lam yahdurhum, dan orang-orang yang tidak hadir ia akan mereka para nabi. Wa man lam yahdurhum, orang-orang yang tidak hadir ia akan mereka nabi, tidak semasa dengan Nabi. Balaghahul khabaru, sampai kepada nyaman oleh berita yang mutawatir terhadap demikian. Cerita terus bersambung kan? Kalau Nabi pernah sakit, Nabi jual beli, Nabi berdagang segala macam. Wa amal a'radul mustahilatu alaihim, adapun bermula penyakit-penyakit yang mustahil. A'rad bukan penyakit, sifat. Wa amal a'radu, adapun sifat-sifat yang mustahil atas mereka para rasul. Kalbarosi, seperti kusta, wal juzami. Juzami jazam, memang jazam ya, juzam. Seperti baras, kusta, jazam, supak, wal innah impoten ya, wasawadil jismi, hitam badannya, wasomami tuli, wal ama buta, wal bukmi bisu, wasyalali lumpuh, wal araji pincang, wal auri juling, wal luknati apa arti luknah? Berat lidahnya. Wal luknati, berat lidahnya. Wasyatri syatri berbalik. Pelupuk matanya terbalik. Kayak apa namanya ya? Kayak dibalik gitu kan, kelihatan dalamnya. Kayak orang suka nakut-nakutin anak kecil kan. Ini memang dari lahir udah terbalik, itu mustahil. Wasyatri, terbalik pelupuk mata. Wasyarmi terbelah hidungnya terbelah. Nah, ini kan jadi jelek kan, orang takut. Wasarmi pecah gigi depannya, sarmi. Ya, wa kulli sifatin daniyah, dan seperti setiap sifat-sifat yang rendah itu mustahilatun alaihim, itu mustahil kepada mereka para nabi dan rasul. Li'annaha naksun, karena setiap sifat yang rendah itu naksun, kekurangan. Nah itu nggak boleh nabi bersifat dengan sifat yang merendahkan. Fal luknatu saklul lisan, luknah itu berat lidahnya, susah ngomongnya. Wasyatru bisyinil mu'jamah, wata'il musannati fauku,
Bermula syatru dengan shin mu'jamah syat dan dengan ta yang bertitik dua di atas. Wa syatru bisyinil mu'jamati wa ta'il musannati fauqu huwa. Dianya syatru itu inqilabun, berbalik fi jufunil aini, fi jufunul aini, pada pelupuk-pelupuk mata. Ya. Jufun jamak apa bukan? Coba dicek lagi ya. Kalau jamak berarti pelupuk mata ada berapa? 4, atas bawah ya. Jufun berarti fi jufunil aini, pada pelupuk-pelupuk mata. Terbalik pelupuk mata namanya syatru. Wasyarmu bisyini warra'il muhmalati. Syarmu dengan shin dan ra yang tidak ada titik. Wasyarmu huwa, dianya syarmu itu syakul anfi, terbelah hidungnya. Wasarmu bisa'il musallasati warra'i. Sarmu dengan sa yang bertitik 3, warra'i dan dengan ra itu huwa inkisarus sanyah, pecah sanyah, ai muqaddamul asnan, gigi depan gigi. Pecah gigi depan jadi jelek kan? Enggak, Nabi enggak boleh mengalaminya. Faqauluna al-a'radu kharaja bidzalika sifatuhu subhanahu tabaraka wa ta'ala. Maka bermula ucapan kami al-a'rad itu kharaja, keluar dengannya a'rad oleh sifatuhu, oleh sifatnya Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Fala tajuzu alaihi, maka tidak boleh ianya sifat Allah itu di atas mereka. Maka tidak boleh ianya sifat Allah di atas mereka para nabi. Nabi nggak boleh disifati dengan sifat-sifat Allah. Khilafan lin nasara, sebalik bagi Nasrani, haitsu wasafu sayyidina Isa biha. Sekira-kira mereka mensifati akan Nabi kita Isa biha, dengannya sifat ketuhanan. Nggak boleh Nabi memiliki sifat ketuhanan. Wa qauluna al-basyariyatu akhraja sifatil malaikah. Bermula ucapan kami basyariyah itu akhraja, mengeluarkan ianya ucapan kami akan sifatil malaikah, akan sifat malaikat. Nabi juga tidak boleh bersifat dengan sifat malaikat. Sifat malaikat enggak makan, enggak minum kan? Enggak boleh Nabi enggak makan, enggak minum. Fala tajuzu alaihim aidan, maka tidak boleh ianya sifat malaikat di atas mereka para nabi juga. Wa qauluna allati la tuaddi ila naqsin, dan bermula ucapan kami allati la tuaddi, sifat-sifat yang tidak membawaki ya ila naqsin, kepada kekurangan. Ilah itu ihtiradun, itu untuk menghindari, mengeluarkan anil a'radil lati, dari sifat-sifat allati tuaddi yang membawaki ya ila zalika, kepada demikian kekurangan. Kama taqaddama, sebagaimana yang dahulu ia. Enggak boleh Nabi memiliki sifat-sifat kurang. Khilafan lil yahudi wal jahalati fi wasfihim lahum bin naqsi. Khilafan, aqulu qaulan khilafan, berbeda bagi Yahudi wal jahalah, dan orang-orang bodoh, fi wasfihim, dalam mensifatinya mereka Yahudi dan orang bodoh, lahum, bagi mereka para nabi, dengan kekurangan. Beda dengan Yahudi, orang-orang jahil, mereka mensifati nabi dengan kekurangan. Contoh, kawasfihim Dawuda bil hasad, seperti mereka mensifati akan Nabi Daud dengan hasad. Nah itu, makanya cerita yang menyatakan Nabi Daud iri pengen menikahi istri panglimanya sehingga panglimanya dikirim ke medan perang, itu Israiliyat yang menyusup dalam tafsir-tafsir. Nggak boleh kita percaya. Fatahassala annan nasara afratu, maka berkesimpulanlah oleh bahwa sungguh Nasrani itu afratu, berlebihan mereka, jawazu, melampaui batas mereka, hatta wasafu Isa alaihissalam, hingga mereka mensifati akan Nabi Isa alaihissalam bisifatil uluhiyah, dengan sifat-sifat ketuhanan. Wa annal yahuda farratu, wa sungguh Yahudi itu kekurangan, kasaru, lalai mereka, hatta wasafur rusula bin naqais, hingga mereka mensifati akan rasul-rasul dengan kekurangan. Wahadhil ummatu lam tufrid wa lam tufarrid. Bermula ini umat itu lam tufrid, tidak berlebihan ia, walam tufarrid, dan tidak berkekurangan ia. Wa kana baina dzalika qawama, ada ia sesuatu antara demikian itu qawama, i'tidala, normal, moderat, adil. Ya, itulah umat Nabi, umat yang paling adil. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat terbaik. Itu secara umum, umat Nabi umat terbaik, selama melakukan syarat-syarat yang disebutkan dalam ayat tersebut, amar ma'ruf nahi mungkar ya.
Summa ilam, kemudian ketahui olehmu, annahu lam yakun nabiyyun minal anbiya unsa wala raqiqan. Ketahui olehmu sungguh hal dan sya'an itu tidak adalah seorang nabi pun dari para nabi itu unsa, perempuan, tidak pula raqi'. Jadi tidak ada nabi dari kalangan perempuan, tidak pula dari kalangan budak. Ya. Wa amal qawlu binubuwati sittati nafarin minal inas fahuwa marjuhun. Adapun bermula pendapat dengan kenabian 6 orang dari perempuan, fahuwa maka dianya kaul itu marjuh, lemah. Ada memang pendapat yang menyatakan ada nabi dari kalangan perempuan, tapi pendapat lemah. Kenapa bisa terjadi khilaf? Karena secara zahir Quran ada. Seperti misalkan Allah berfirman, fa'awhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa. Biasanya yang menerima wahyu kan para nabi. Nah, di situ Allah menyatakan fa'awhayna. Kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa. Seolah-olah ibu Nabi Musa nabi karena menerima wahyu. Ya, karena ada ayat-ayat seperti itu juga untuk perempuan-perempuan yang lain ya. Seperti Sayyidah Maryam misalkan. Sehingga terjadi khilaf. Tapi para ulama ahli sunnah menyatakan auhayna di situ bermakna alhamna. Auhayna ila ummi Musa, ini alhamna, kami ilhamkan. Jadi yang menerima ilham itu boleh manusia bukan nabi menerima ilham kan, atau wahyu bermakna ilham. Karena dalam Quran juga Allah mewahyukan kepada lebah kan. Nah, jadi bukan berarti lebah nabi, auhayna ilan nahli. Nahli kan maknanya alhamna. Allah ilhamkan kepada lebah. Nah itu. Jadi pendapat yang menyatakan ada 6 orang nabi perempuan itu lemah. Watil kasitu hunna, bermula demikian 6, demikian 6 orang wanita itu hunna, mereka itu Maryamu alaihissalam, wa Asiyah alaihissalam, wa Hawwa'u alaihissalam, wa ummu Musa, ibu Nabi Musa alaihissalam, wasmuha Yuhanas, bermula namanya Nabi Musa itu Yohanas bidzalil mu'jamah, wa Hajar dan Siti Hajar, wa Sarah dan Siti Sarah istri Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nah, itu ada yang bilang beliau itu nabiyah berarti ya. Wa amma Luqmanu falaisa nabiyan, adapun bermula Luqman falaisa nabiyan, maka tidak ianya Luqman itu nabi. Menurut Syekh Nawawi, beliau lebih mendukung bahwa Luqman bukan nabi. Tapi menurut yang lain yang saya baca seperti Said Hasan Saqaf, beliau menyatakan Luqman ini nabi berdasarkan dalil-dalil yang beliau bawa juga ya. Memang enggak dalil terang, dalil secara isyarah dalam Quran. Karena antara lain Allah berfirman wa ataina Luqmanal hikmah. Allah berikan hikmah kepada Luqman. Kata beliau, rata-rata berkaitan dengan nabi yang lain selalu ayatnya diberikan hikmah. Allah berikan hikmah kepada Nabi Sulaiman, Nabi Daud misalkan kan. Jadi secara siyak kalau kita lihat, biasanya hikmah Allah berikan kepada para nabi karena ada ayat yang menyatakan Allah berikan hikmah kepada Luqman ini, maka beliau cenderung kalau Luqman ini nabi alaihissalam ya. Tapi Syekh Nawawi lebih menyatakan bahwa Syekh Nawawi, walaupun beliau di sini tidak membawakan dalil kan, tentunya beliau sangat luas ilmunya kan. Jadi berdasarkan pandangan beliau, Luqman bukan nabi menurut beliau. Wa amma Luqmanu falaisa nabiyan, adapun Luqman maka tidak ianya Luqman itu nabi. Kenapa? Li'annahu kana 'abdan summa ataqa, karena Luqman ini ada ianya beliau itu hamba, summa ataqa kemudian merdeka ia. Bal kana tilmidzal anbiya, bahkan ada ianya Luqman itu muridnya para nabi. Murid para nabi. Li'annahu warada annahu kana tatalammadza li alfi nabiyyin. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu telah waridlah oleh bahwa sungguhnya Luqman itu kana ada ianya beliau tatalammadza, menjadi murid ianya beliau bagi 1000 nabi. Nah, ini rada aneh dikit ya. Jadi seolah-olah dalam suatu masa itu ada 1000 nabi. Sementara kita tahu nabi itu berada di daerah yang berbeda. Nah, karena nabi itu kan per wilayah. Kalau beliau belajar kepada 1000 nabi berarti sangat luas sekali wilayah yang harus beliau tempuh untuk belajar ke setiap nabi kan. Yang sering kita dengar ya 3-4 orang lah ada nabi dalam satu masa. Seperti Nabi Musa, Nabi Khadir, Nabi Harun misalkan kan. Nah, tapi di sini kata beliau, li'annahu, karena bahwa sungguh hal sya'an telah waridlah oleh bahwa sungguhnya Luqman alaihissalam ada ianya beliau tatalammadza, menjadi murid ianya beliau bagi 1000 nabi.
Kama qala Audul Ghumrawi, sebagaimana berkata oleh Aud atau Iwad atau Aud kita baca. Audul Ghamrawi, sebagaimana berkata oleh Syekh Ghamrawi ini. Ya, jadi kelihatannya Syekh Nawawi mengikuti pendapat Syekh Ghamrawi. Walam yakun fil anbiya unsa. Tidak adalah pada para nabi itu wanita, wala abdun, tidak pula hamba, wa majnun, tidak ada orang gila kan? Wa syakhsun khubila, dan tidak pula seseorang khubila, yang mahbul, yang rusak akalnya. Luqmanu Dzulkarnain kana atqiya, bermula Luqman dan Dzulkarnain itu kana adalah keduanya itu atqiya, orang takwa, walam yakuna fil anami anbiya, tidak adalah keduanya di kalangan para manusia itu nabi. Nah, itu beliau mengambil pendapat ini. Qauluhu khubila bil bina'i lil majhul ay fasada adhu. Nah, jadi khubila itu fasada adhu, rusak anggotanya, au zahaba aqlu, atau hilang akalnya. Jadi khubila bisa rusak akal, bisa rusak anggota. Qauluhu fil anam ay indal ulama, di sisi manusia, bukan para nabi. Nah, tinggal i'rab bait, i'rab dikit biar sekali baca satu bait. Tambihun fi i'rabil baiti. Ini satu tambih pada mengi'rabkan bait. Qauluhu wa jaizun mubtada di atas. Wa jaizun fi haqqihim, wa qauluhu fi haqqihim muta'alliqun bi mahdhufin sifatun mukhassisatun lahu. Fi haqqihim itu muta'allaq dengan mahdhuf, menjadi sifat yang mengkhususkan ianya sifat baginya jaiz. Bermula yang jaiz, yang ada ianya jaiz pada hak mereka para rasul. Qaul Ibni Malik fil Khulasah, seperti ucapan Ibni Malik dalam kitab Alfiyah. Wa rajulun minal kirami indana, bermula seorang laki-laki yang ada ia dari orang yang mulia, itu di sisi kami kan. Artinya jaizun kan nakirah, biar jadi mubtada berarti ada naatnya. Wa jaizun fi haqqihim, ada naat di depannya, musawik. Qauluhu min aradin, min khabaruhu, bermula min aradin itu khabarnya jaizun, bimakna ba'di. Bermula yang jaiz, yang ada ia pada hak mereka para rasul, itu min aradin, itu sebahagian sifat. Jadi min aradin, ya, min tabi'in berarti ya. Jadi khabar jaizun. Bahwa aqrabu ila madhhabil Zamakhsyari al-Ja'ili min al-Ja'ili min at-tab'idiyah isman bimakna ba. Bahwa dianya min bermakna ba'at. Itu lebih dekat kepada madhab Zamakhsyari al-Ja'ili, yang menjadikan ianya Syekh Zamakhsyari min tab'idiyah, akan min tab'idiyah isman, akan isim bimakna ba'din, dengan makna ba'din. Wa hadza ahsanu fil makna, bermula ini itu lebih bagus dalam makna. Jadi min berarti di sini bukan huruf jar juga boleh. Bermula yang boleh pada hak mereka para rasul itu ba'du aradin. Jadi min memang bentuknya huruf tapi sebenarnya isim. Jadi min aradin ba'du aradin. Wa yahtamilu an takuna lil ibtida, dan muhtamillah bahwa ada ianya min itu lil ibtida, min biasa. Mislu qaulihi ta'ala, demikian itu seperti firman-Nya Allah Ta'ala, yuhallawna fiha, mereka diberikan hiasan dalamnya sorga, min asawira, dari gelang-gelang. Wa yajuzu ayyakuna qauluhu fi haqqihim, dan bolehlah bahwa adalah ucapannya nadhim fi haqqihim itu muta'alliqan, itu yang muta'allaq dengan jaiz. Wa jaizun fi haqqihim langsung muta'allaq kepada jaiz. Karena sah isim fa'il bisa jadi tempat muta'allaq, karena isim fa'il beramal kan. Fahina idzan yakunu qauluhu jaiz, maka ketika itu adalah ucapannya nadhim jaiz, itu mubtada'an nakiratan, itu mubtada yang nakirah, min ghairi i'timadin ala nafin au istifham, dari ketiadaan bersandar kepada nafi atau istifham. Nah, enggak apa-apa jadi mubtada walaupun enggak bersandar kepada, walaupun tidak i'timad kepada nafi dan istifham kan. Karena yang isim fa'il baru perlu i'timad kepada istifham dan nafi kalau dia beramal kan. Kalau dia merafa'kan fa'il misalkan, atau mubtada sadda khabar. Di sini bukan mubtada sadda khabar. Jaizun mubtada, ada khabarnya di depan. Jadi enggak apa-apa kan? Oh, nakirah, enggak apa-apa ada muta'allaqnya. Ada muta'allaq. Wa jaizun fi haqqihi, muta'allaq kan bisa jadi musawwik juga. Ya. Maka ketika itu adalah qauluhu, ucapan nadhim jaizun itu mubtadaan nakiratan, yang nakirah min ghairi i'timadin, dari ketiadaan bersandar di atas nafi atau istifham. Wa min,
Dan mubtada min ghairi takhsisin biwasfin, mubtada dari tidak dikhususkan dengan wasaf. Mubtada yang tak dikhususkan dengan wasaf, tak dikhususkan dengan wasaf, tapi ada muta'alaknya sebenarnya. Yang kita tahu nggak apa-apa ada muta'alak. Jadi menurut Syekh Nawawi di sini jaizun mubtada. Iktimai kepada nafi enggak, istifham enggak, wasaf di depannya juga enggak ada. Yang gitu. Bahwa qalilun kata beliau, dianya jadi mubtada tanpa iktimai kepada nafi istifham, tapi juga enggak ada wasaf di depannya, itu sedikit. Tapi di sini ada ta'liq ini. Bal yajuzu ayyakuna min aradin ala madhhabi Syamasyari. Bahkan bolehlah bahwa adalah min aradin, bahkan bolehlah bahwa adalah min aradin atas madhab Zamakhsyari bi anna min apa nih tabi'idiyah fa'ilan bihi sadda masadda khabar, jadi fa'il sadda masadda khabar. Jadi mana tadi? Bermula yang jaiz pada hak mereka oleh apa jaiz? Oleh sebahagian sifat. Nah, kata penta'liq ini min aradin jadi fa'il jaizun. Bermula yang jaiz pada hak mereka itu dari aradin, asalnya jaizun mubtada min aradin khobar. Kalau jaizun mubtada min aradin khobar, jaizun nakirah, nggak ada nafi, nggak ada istifham, nggak ada wasaf di depannya, tapi ada muta'alaq fi haqqihim. Apakah tidak cukup muta'alaq? Mungkin tidak cukup, harus ada wasaf. Ini perlu kita kaji lagi nahwu. Masya Allah. Khilafan lil ahfazi wal kufiyin, khilaf bagi ahfaz dan kufiyin, fa innahum hakamu bijawazi dzalik. Maka sungguhnya mereka ahfaz kufiyun, mereka menghukumkan dengan boleh demikian. Min ghairi qabhin dari ketiadaan jelek. Boleh jadi mubtada walaupun enggak i'timad, isim fa'il jadi mubtada walaupun enggak i'timad kepada nafi istifham. Wa ammal basariyun, adapun ulama Basrah, pemenau mereka melarang akan yang demikian. Beliau pengen bilang kelihatannya ya, bait di atas kayak ada sedikit cacat di segi nahwu ya, kecuali kita ikuti pendapat yang qalil biar selamat ya kan, biar pengarang nadim selamat dari cacat. Mudah-mudahan begitu. Wallahu a'lam bishawab, marji wal ma'af. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.